Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat malam ini akan menyampaikan update dan informasi tentang COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Seperti biasanya, pertemuan ini kita awali dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi apa yang diinginkan oleh masyarakat? Kami dapatkan dari catatan teman-teman di Provincial Call Center COVID-19. Hari ini banyak pertanyaan yang masuk menyangkut informasi tentang rapid test bagi pelajar, mahasiswa, dan santri. Bapak Ibu warga NTB yang berbahagia, rapid test bagi pelajar, santri, dan mahasiswa diberikan dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Nusa Tenggara Barat. Tujuan memfasilitasi rapid test ini adalah untuk kepentingan perjalanan bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa. Kita ketahui bahwa perjalanan keluar Nusa Tenggara Barat itu membutuhkan persyaratan rapid test atau swab. Karena itu, pemerintah memfasilitasi pemeriksaan rapid test ini agar para pelajar, santri, dan mahasiswa yang harus kembali ke pondok pesantren, ke sekolah, maupun ke kampus-kampusnya di luar NTB tidak terhalangi perjalanannya. Tentunya ada persyaratan untuk mendapatkan rapid test ini. Pertama, kami mengacu pada jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan mempersyaratkan bahwa proses belajar mengajar yang tatap muka baru dimulai pada bulan Juli. Itu pun di daerah yang masuk kategori hijau. Maka kita memfasilitasi para pelajar, santri, dan mahasiswa yang akan berangkat ke daerah hijau. Kemudian untuk para santri, biasanya mereka mengajukan secara resmi kepada pemerintah daerah setempat, baik pemerintah daerah kabupaten kota ataupun ke pemerintah provinsi, disertai dengan landasan surat pemberitahuan bahwa mereka memang dipanggil oleh pondok pesantrennya untuk segera masuk pada tanggal yang telah disebutkan. Tentunya pemeriksaan rapid test dilakukan sesaat sebelum mereka berangkat, karena pemeriksaan rapid test hanya berlaku untuk 3 hari saja. Sudah banyak santri yang kita fasilitasi. Untuk pelajar dan mahasiswa saat ini belum kita fasilitasi karena memang jadwal perkuliahan ataupun pembelajaran belum dimulai di bulan Juni, baru dimulai di bulan Juli. Inilah jawaban kami kepada para wali santri, orang tua murid, atau para mahasiswa yang akan berangkat menuju kampus, sekolah, maupun pondok pesantren mereka di luar Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini, proses perjalanan para mahasiswa, pelajar, dan santri menuju kampus, sekolah, dan pondok pesantren mereka dimudahkan, sehingga mereka siap menimba ilmu untuk mengejar cita-cita di masa mendatang. Semoga apa yang disampaikan tentang informasi fasilitasi rapid test
bagi mahasiswa pada santri ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang memang berkepentingan dengan pemeriksaan rapid test ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi berupa update hasil pemeriksaan pasien COVID pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2020. Pada hari ini jumlah laboratorium yang memeriksa sudah mulai bertambah. Hari ini ada 4 laboratorium PCR yang menyerahkan hasil pemeriksaannya, yaitu laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Kota Mataram, dan Sains Teknopark Sumbawa. Sementara pemeriksaan laboratorium tes cepat molekuler kita dapatkan dari Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Manambai, dan dari Rumah Sakit Kota Mataram. Kita harapkan besok bertambah lagi laboratorium yang menyerahkan hasil pemeriksaannya, karena 8 mesin PCR kita sudah mulai bekerja pada minggu ini, dan sudah ada 5 laboratorium tes cepat molekuler yang juga siap bekerja pada minggu ini, sehingga diharapkan keterlambatan atau masa tunggu hasil pemeriksaan laboratorium PCR ataupun tes cepat molekuler bisa diperpendek dan mempercepat juga pasien mendapatkan hasil apakah dia positif atau negatif, atau kalau sedang dalam perawatan mempercepat hasil 2 kali negatif yang merupakan syarat bagi pasien untuk dinyatakan sembuh dan dapat pulang ke rumah. Hari ini telah diperiksa 297 sampel dengan hasil 260 sampel negatif. 7 pasien diulang pemeriksaannya sebagai hasil evaluasi bagi mereka yang dirawat dan masih dinyatakan positif. Hari ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif baru adalah 30 orang. Jumlah tersebut berasal dari Kota Mataram 18 orang, Lombok Barat 7 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 3 orang, dan Sumbawa Barat 1 orang. Dengan bertambahnya 30 pasien yang baru ini, maka hari ini jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat sudah melewati angka 1000. Hari ini total yang positif adalah 1008 orang. Dengan positive rate adalah 9,8%. Jadi artinya 1008 orang ini berasal dari 9.900 sampel yang telah diperiksa sejak bulan Maret sampai tanggal 17 Juni tahun 2020. Untuk pasien yang sembuh hari ini, sayangnya tidak bisa sebanyak pasien yang positif. Karena hari ini ada 20 pasien yang sembuh. Mereka berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Utara 2 orang, Lombok Timur 8 orang, Lombok Tengah 2 orang, Sumbawa 4 orang, dan Sumbawa Barat 1 orang. Sehingga total kesembuhan hari ini berjumlah 676 orang atau 67% dari seluruh pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Angka yang cukup baik bahwa dalam 2 hari ini yang sembuh naik 2%. Kita berharap setiap hari naik 2%, maka sisa menuju 100% bisa kita peroleh
dalam waktu 30 hari. Hari ini ada kabar duka dari Kota Mataram. 2 orang pasien COVID-19 telah meninggal dunia. Keduanya kebetulan adalah penderita COVID-19 yang disertai dengan penyakit komorbid dan berusia di atas 50 tahun. Kembali kami ingatkan kelompok rentan COVID-19, salah satunya adalah orang yang mempunyai penyakit komorbid dan lansia. Jadi, Bapak Ibu tolong jaga keluarga kita. Kalau mereka adalah penderita penyakit komorbid, jaga juga keluarga kita kalau mereka adalah lansia. Apalagi kalau dia adalah seorang lansia yang mempunyai penyakit komorbid. Sangat rentan terhadap penularan COVID-19 dan cepat terjadi perburukan apabila sudah menderita COVID-19. Dengan bertambahnya 2 orang yang meninggal, maka hari ini total yang meninggal adalah 43 orang atau 4,2% dari seluruh pasien yang positif dan yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat berjumlah 289 orang. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, mari kita lihat hasil tracing kontak gugus tugas yang berada di desa, kecamatan maupun kabupaten. Hari ini pelaku perjalanan tanpa gejala yang tercatat adalah 270 orang. Dengan demikian, ada 63.507 pelaku perjalanan yang sudah masuk ke NTB sejak bulan Februari 2020. Dan 1.866 masih berada dalam karantina mandiri. Kami mengingatkan para pelaku perjalanan yang datang dari luar NTB, Anda harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah sampai di Nusa Tenggara Barat. Walaupun Bapak Ibu sudah dilakukan pemeriksaan swab ataupun pemeriksaan rapid test di tempat Bapak Ibu berangkat. Ini berfungsi untuk menekan risiko penularan karena Bapak Ibu selama perjalanan punya risiko tertular dari teman-teman seperjalanan. Itulah sebabnya penting melakukan karantina mandiri setelah sampai di tempat tujuan. Orang tanpa gejala hari ini bertambah 328 orang. Salam hormat kami kepada para petugas kesehatan dan gugus tugas yang ada di lapangan yang telah bekerja keras untuk mendapatkan orang-orang yang berkontak dengan pasien terkonfirmasi positif. Dengan tambah 328 orang tanpa gejala, maka tercatat 9.569 orang OTG di NTB, yang masih dalam pemantauan adalah 1.879 atau 19,9%. Orang dalam pemantauan hari ini bertambah 12 orang, sehingga total menjadi 6.287, dengan yang masih dalam pemantauan adalah 310 orang. Dan pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 15 orang, sehingga total menjadi 1.688 orang, dan yang masih berada di rumah sakit dan di karantina terpadu adalah sejumlah 501 orang atau 29,7%. Bapak Ibu warga NTB yang berbahagia, dengan masih bertambahnya pasien-pasien terkonfirmasi positif baru, maka proses penularan masih berjalan di luar sana. Kita lihat jumlah OTG, orang tanpa gejala, yang bertambah banyak. Jumlah pelaku perjalanan tanpa gejala juga jumlahnya ratusan, maka risiko penularan pun menjadi bertambah dibandingkan dengan minggu lalu,
Di saat catatan tentang pelaku perjalanan tanpa gejala hanya berjumlah puluhan, dan orang tanpa gejala juga berjumlah puluhan. Maka Bapak Ibu, tidaklah hanya kami mengingatkan tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 penting untuk diketahui dan dilaksanakan dengan disiplin. Karena inilah yang melindungi Bapak Ibu, melindungi anak-anak Bapak Ibu, melindungi keluarga dari proses penularan COVID-19. Mulai dari saya disiplin memakai masker. Saya disiplin mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun selama 20-40 detik. Saya disiplin menggunakan hand sanitizer apabila saya berada dalam perjalanan. Saya disiplin menjaga jarak dan menjauhi kerumunan atau keramaian yang mempunyai risiko terjadi penularan COVID-19. Saya disiplin menjaga daya tahan tubuh saya dengan makan yang bergizi, dengan gizi seimbang, berolahraga teratur 30 menit, kemudian istirahat yang cukup, dan mengelola stres agar imunitas tubuh tidak turun dan mengakibatkan saya mudah tertular COVID-19. Saya akan jaga keluarga saya yang mempunyai penyakit komorbid, hipertensi, jantung, ginjal, diabetes mellitus, penyakit bawaan maupun penyakit keganasan yang menyebabkan keluarga saya menurun imunitas tubuhnya dan mempunyai risiko sangat tinggi untuk tertular COVID-19. Dan terakhir, saya disiplin menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak merokok di tempat umum, minum air yang layak diminum dan matang. Saya disiplin menjaga keluarga, anak, dan lingkungan saya agar tetap bersih. Inilah langkah-langkah protokol kesehatan COVID-19. Inilah yang akan membimbing kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Bukankah kita ingin segera hidup seperti 6 bulan yang lalu? Tetapi saat ini kita hidup dalam situasi yang bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku, dan ketentuan itu bernama protokol kesehatan COVID-19. Stay safe, stay healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.